Saya menerima murid di internet, meskipun dia seorang wanita kaya. Tetapi pikirannya tidak terlalu cerdas. Dia setiap hari bertanya kepada saya bagaimana menaklukkan pria. Bagaimana mengelola bawahan? Saya mengajarinya bahwa ia harus keras pada bawahan. Dan berperilaku nakal terhadap pria. Akibatnya keesokan harinya, bos wanita dingin saya mengenakan kaos kaki hitam. Menaruh kakinya di atas kursi kantor saya. Dengan suara ketegangan yang sangat asing, dia berkata kepada saya, "Dengar baik-baik. Malam ini datang ke rumahku." Pada saat itu, saya melihat pada layar ponselnya tampak teman online yang akrab itu hancur. Saya selalu merasa pasangan online saya adalah orang dengan gangguan bipolar. Meski saat ini saya berdiri di ruang kantor presiden perusahaan, tempat tekanan udara termurah. Dipermalukan secara berlebihan. Telepon di saku celana saya masih berdentang liar. Itu adalah pesan yang dia kirim. "Wah, bos. Aku telah mengacaukan semuanya lagi." Pria itu tampaknya lebih membenci aku. Aku menunduk melihat wajah dingin dan marah di balik meja kerja. Itulah atasan langsungku. "Laporan ini milik Shen Qingqiulinmu. Apakah kamu menulis itu dengan kakimu? Deviasi data sebesar 0,1%. Apakah kau tidak ingin melanjutkan?" Shen Qingqiu menabrak folder sehingga terdengar bergemuruh. Dan Feng Yan memandangku, tidak ada orang di perusahaan ini yang tak takut padanya. Aku juga takut, aku terus membungkuk berulang kali. "Maaf. Shen Zong. Aku akan segera memperbaikinya." "Perbaikilah sekarang." "Aku akan memperbaikinya sepanjang malam hari ini." Shen Qingqiu mengernyit dingin sekali. Mengusap alisnya, dia keluar. "Buka pintu sekarang juga." Saya kembali ke meja kerja. Saya mengeluarkan ponsel dan membuka kotak percakapan. Disciple ini saya temukan setengah tahun lalu. Pada saat itu dia memposting di forum. "Mengapa aku punya uang?" Namun pria yang saya suka selalu menolak. Setelah melihat judul, saya menyimpulkan bahwa baru saja menulis komentar. Hasilnya dia mengirim pesan pribadi sebuah screenshot saldo 8 digit. "Saya segera menjadikan murid itu guruku. Ini akan menolongmu." Saat ini melihat keluh kesahnya, saya setengah mengubah laporan. Dan setengah mengetik. "Jangan panik. Sebagai guru saya telah mengajarimu. Semua pria itu bodoh. Semakin kamu memujinya, dia semakin mengabaikanmu. Kamu harus tampil dingin sehingga dia tidak bisa menebak." Di sisi lain balasan sekejap. Namun saya sudah sangat dingin padanya di pekerjaan. Saya telah memarahi dia sampai menangis beberapa kali. Dia tetap tidak menatapku. Aku melihat layar dan tertawa terbahak-bahak. Sangat manis dan polos. Tampaknya dia memanfaatkan orang tak beruntung sebagai bawahan. Aku menjawab, "Itulah sebabnya kamu belum memarahi pada titik yang tepat, atau kamu tidak terlalu ekspresif secara pribadi. Ikuti instruksi sang mentor, malam ini jangan mengganggunya, kirimkan satu foto privat yang hanya kamu dapat lihat." Tulisan di postingan teman harus seperti kesedihan yang ambigu. Setelah mengirim pesan, aku menoleh ke kantor presiden. Berpikir, jika Shen Qingqiu, sang demone wanita ini, dapat memiliki murid sepatutnya yang patuh. Aku juga tidak akan berpikir untuk mengundurkan diri setiap hari. Namun aku tak menyangka peluru itu menembak tepat di dahi keesokan harinya. Pagi berikutnya, perusahaan runtuh. Wan Nian hanya mengenakan setelan kerja berwarna hitam putih abu-abu, kancingnya terpasang hingga bagian paling atas, Shen Qingqiu. Hari ini dia memakai sebuah rok. Rok panjang sutra berwarna merah anggur dengan celah terbuka hingga dasar paha. Dia masuk ke dalam aula dengan sepatu hak tinggi setinggi 10 cm. Petugas resepsionis memperbesar mata, dan botol termos penjaga keamanan jatuh ke lantai. Tampaknya memang indah. Keindahan itu menetralkan suasana tegas sehari-hari. Namun punggungku terasa dingin. Rok ini persis sama dengan gambar referensi yang saya kirimkan ke murid kecil kaya malam lalu. Aku menelan air liur. Menyenangkan diriku bahwa ini kebetulan. Setidaknya, saat Shen Qingqiu lewat di meja kerja saya dengan koleksi baru musim ini, sepatu kakinya tiba-tiba bergetar.
Wangi parfum yang kuat menembus hidungku. Dia tidak memandangku. Namun aku merasa dia sedang menunggu sesuatu. Semua rekan kerja di sekitar melihat diam-diam. Satu-satunya yang memusatkan pandangannya pada layar mengetik kode. Tiba-tiba membuka mulut. Suaranya membawa sedikit ketegangan. Aku berdiri dengan cepat dan berkata, "Apa yang disuruh Pak Shen kepada Shen Qingqiu untuk menoleh dan memandangku? Sepertinya sedang mengharapkan sesuatu? Kamu pikir dia ingin mengatakan tapi berhenti?" Telinganya berwarna merah. Apakah AC hari ini terasa agak panas? Seluruh perusahaan terdiam. Pada bulan November di luar, salju turun lebat, sementara AC hanya 24 derajat. Aku merasa otakku bergejolak. Laporkan? Pak Shen, saya tidak merasa panas. Bahkan terasa agak dingin. Bagaimana kalau aku menurunkan suhunya sedikit? Wajah Shen Qingqiu segera berkeringat deras. Ponselnya harus pergi. Tidak perlu lagi mengekspresikan kemarahan yang menggelegar. Dia menggigit giginya lalu melemparkan 3 kata. Dengan sepatu hak tinggi, dia masuk ke pintu kantor dengan langkah berat. Dengan suara, "Bang," ia menutupnya. Aku tampak bingung. Masih belum duduk dengan aman, ponsel bergetar dan hidup kembali. Anak murid kecil mengirimkan pesan suara. Dengan nada tangisan. "Guru, kamu menipu. Aku memakai jubah pertempuran yang kamu rekomendasikan." Namun, pria itu mengatakan akan menurunkan AC. Apakah dia ingin membeku sampai mati? Aku melihat avatar yang familiar. Kemudian memeriksa pintu kantor yang tertutup rapat. Dan terus memukul kepala ke langit. Tidak mungkin, kan? Aku gemetar. Kirim pesan dengan tangan kiri. Jangan cepat. Murid. Kirimkan foto penampilan hari ini kepada guru untuk dinilai. Di sana menampilkan bahwa pihak lain sedang mengetik. Setelah 3 detik, foto sudah terkirim. Selfie acak di depan cermin tanpa menunjukkan wajah. Hanya mengetuk leher sekali. Pakaian rok panjang sutra merah anggur dengan celah paha. Dan juga humidifier yang dicetak Kitty di atas lemari arsip di latar belakang. Itu baru saja saya kirim ke kantor presiden minggu lalu. Aku memandang gelap pada murid jaringku. Setiap hari ia mencubit. Manis dan menggemaskan. Sungguh seorang ratu jahat. Mengetahui rahasia ini, saya ingin resign. Tapi melihat saldo kartu bank, dan melihat murid saya, sebelumnya mentransfer biaya cuci 50.000 yuan. Aku menahan diri. Selama tidak jatuh dari kuda bisa bertahan. Namun, tidak berniat mengampuni saya. 3 sore nanti, saya dipanggil ke kantor. Kembali memakai setelan hitam seperti es kristal. Shen Zongming tampak dingin di luar namun hangat di dalam. Kemampuannya bekerja sangat tinggi. Sebenarnya secara pribadi dia cukup menggemaskan. Mendengar Shen Qingqiu yang imut. Pupilnya berkontraksi tajam. Dia menatapku dengan kuat. Jantungku berdetak seperti guntur. Saat itulah, telepon genggam berbunyi sinyal WeChat yang sangat perhatian. Di kantor yang hening ini terdengar sangat keras. Aku menekan sakunya. Pandangan Shen Qingqiu terfokus pada celah-celah aku. Sementara itu, layar ponsel di mejanya menyala sebentar. Itu pesan yang baru saja dia kirimkan kepada sang guru. Aku tidak bisa menahan diri. Aku pikir sekarang waktunya mengungkapkan perasaanku padanya. Kamu bilang boleh atau tidak? Dan apa yang baru saja aku terima? Bukan lain lebih dari pesan Shen Qing. Menutup matanya dan mengulurkan tangannya. Dia mengambil ponsel. Dia melangkah mundur 1 langkah. Keringat dingin menetes sampai membasahi punggungnya. Ini barang pribadi yang dia keluarkan. Suara dia tidak dapat dipertanyakan. Jangan biarkan aku mengulanginya 3 kali. Dia mendekat 1 langkah.
Saat saya hampir hancur, terdengar ketukan pintu di luar. Memiliki rapat darurat. Berdiri sejenak dan memandangku dengan tajam. Keluar sana bekerja. Saya melarikan diri keluar dari kantor. Kembali ke posisi kerja saya. Semua menunggu terlalu memacu adrenalin. Melihat pesan belum dibaca itu, saya menghirup napas dalam-dalam dan membalas kepada. Jangan sekali-kali bertindak impulsif. Pengakuan cinta adalah kemenangan. Bukan lonceng serbu itu. Jika kamu mengungkapkan perasaan sekarang, apabila kemudian ditolak, tak akan punya teman sekalipun. Di sana diam selama-lama lalu tiba-tiba membalas. Namun, guru, saya tidak ingin menjadi temannya. Aku ingin tidur ketika dia menangis, dan tetesan air mata menetes di layar. Hari-harinya penuh kegelisahan. Setelah seminggu, aku sengaja mengabaikan di internet. Dia berkata, pergi ke pegunungan untuk beristirahat, sinyal buruk. Shen Qingqiu menjadi lebih marah di perusahaan. Semua departemen perencanaan dipermalukan sampai tak dapat menoleh. Pada malam Jumat hujan deras turun. Semua rekan kerja sudah pergi. Dia masih mengubah rencana. Lampu utama di area kantor padat padam. Hanya lampu meja kecil di tempat kerja saya yang tersisa. Suara sepatu hak tinggi terdengar dari belakangku. Titik-titik-titik aku menoleh kembali. Berdiri tidak jauh dari sini. Memegang anggur merah dan 2 gelas tinggi. Dia tidak memakai jaket, kemeja kerahnya sedikit panjang, rambutnya berantakan. Wajahnya membawa kemerahan yang tidak normal belum pergi. Dia berjalan di depanku. Gelas anggur diletakkan di atas meja. Menyembur beberapa tetes anggur. Aku akan segera pergi. Aku mengemas tas ranselku. Bersamaku minum 1 gelas. Dia menekan telapak tanganku yang membara. Matanya biasanya dingin seperti es. Pada saat ini tertutup oleh hutan air dan kayu. Apakah aku menakutkan? Aku menelan air liur, tidak takut. Tutup mulutmu dengan penuh keagungan. Dia menghentikan saya, mengangkat kepalaku dan menenggelamkan semua alkohol dalam gelas. Cairan anggur mengalir dari sudut mulut ke kerah. Aku terpaku menatap. Mengabaikan karakternya. Saya Qingqiu memang benar-benar sangat kotor. Aku mengenal seseorang di internet. Dia memiliki suara serak. Dia sangat menarik. Menyadari banyak hal tapi selalu menuduhku bodoh. Namun setiap kali dia bersabar mengajarku. Jantungku melompat 1 detik. Aku merasa seolah-olah aku jatuh cinta padanya. Dia berbaring di atas meja kantor menatapku dari samping. Tapi belakangan ini dia tidak memeduliku. Lin Mu. Menurutmu, apakah aku benar-benar menjengkelkan orang? Melihat wanita kuat ini seperti gadis kecil yang tak berdaya menunduk di depanku. Ketakutan kecil di hatiku menghilang. Mengungkapkan rasa bersalah. Saya tak sengaja mengulur tangan untuk membantu merapikan rambutnya. Tiba-tiba menyentuh pipinya. Dia tiba-tiba membuka mata dan dengan kuat memegang pergelangan tanganku. Tenaganya sangat besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Nada bicara dingin. Aku terkejut dan bergetar. Bapak Shen. Saya melihat rambut Anda berantakan di ponsel. Dia tiba-tiba menyebut 2 kata ini. Aku terpaku. Kenapa Shen Qingqiu melepaskan tangannya? Mengeluarkan ponsel. Langsung menelepon via panggilan suara. Saat menandai layar, tukang jahat itu menjadi sunyi di detik berikutnya. Di area kantor terdengar suara alarm yang menggelegar dan memekakan telinga. Terlalu di dalam ransel saya. Keberuntungan datang. Semoga kamu beruntung. Kebahagiaan dan cinta serta suara lagu yang datang membawa kedekatan. Seakan mengirimkan akhir bagi saya. Shen Qingqiu menatap tas saya. Dan lagi memegang wajahku dengan erat. Senyuman dingin di sudut mulutnya. Mengembangkan matanya dan wajahnya menjadi sedikit berbahaya. Ternyata kamu. Itu Fu. Aku tahu. Akhirnya, Shen Qingqiu menekan saya langkah demi langkah sampai terpojok. Tangan dia bersandar pada tubuh saya yang sabar, mencampurkan bau alkohol dan harum dingin sehingga membuat kepala saya pusing.
Lin Mo? Dia menempel di telingaku. Suaranya dingin seperti es. Dia mengajarkanku di internet cara menggoda pria. Mengajarannya cukup menyenangkan, bukan? Biarkan saya memikirkannya. Apa yang kamu ajarkan kepadaku kemarin? Jari-jari menyusuri bawah tulang selangka. Berhenti di nodus larins. Dengan lembut menekan. Ingin membuat pria itu patuh. Jadi harus mengikatnya. Dia akan memberikan sedikit manisan padanya setelah 3 hari. Dia mengangkat kepala. Matanya bersinar dengan cahaya kegilaan. Kamu bertanya apakah aku harus menggunakanmu untuk berlatih? Jari-jari Shen Qingqiu masih bersandar di nodus larinsku. Suara akhir dari kalimat, gunakanmu untuk berlatih. Belum hilang. Ekspresi matanya tiba-tiba berubah. Semangatnya menghilang. Kegilaan dalam matanya. Membuangnya bersih-bersih. Hanya tersisa kebingungan tanpa fokus. Kemudian, tubuh si ratu jahat ini menjadi lemah namun tetap tegak. Menyeretnya ke dalam pelukanku. Bos Shen. Aku melangkah tangan untuk menangkap sesuatu yang sangat berat. Dia menumpuk dahi ke dadaku. Pernafasan terasa panas. Melalui kemeja terasa terbakar kulit. Aku terhenti. 2 tanganku tergantung kosong. Tak berani menyentuhnya. Orang di pangkuan sang guru bergerak sedikit. Pipinya mengusap dadaku 2 kali. Suara lembut. Dengan nada hidung. Jangan tinggalkan aku. Kepalaku bergetar. Ini harus didengar oleh orang perusahaan. Aku. Besok aku harus pergi ke krematorium. Aku menurunkan suara berteriak namun tidak ada respons. Hanya terdengar napas. Semua terputus sepenuhnya. Melihat sekeliling. Ruang kantor terasa kosong dan terletak di depanku. 2 jalur terletak di sini. Besok saya juga harus mati mengantar pulang. Tidak tahu apakah menemukan alamat dengan membuka tas, mencari dokumen yang direkam kamera pengawas atau mati. Saya memilih jalur ketiga. Melepas jaket tempur. Mengemas CEO wanita ini rapat-rapat. Hanya menampilkan satu sepasang kaki yang memakai sepatu hak tinggi. Berperilaku seperti pencuri. Saya membawa dia keluar. Di sepanjang perjalanan di kantor, lift membuat hati gemetar dan panik. Setiap kali berhenti 1 lantai, jantung berdenyut kencang. Untungnya keberuntungan cukup baik. Masuk ke taksi. Tidak menemukan teman di kursi belakang, sopir pergi ke kompleks kebahagiaan melihat cermin spion. Pandangan mata mencurigakan temannya. Gadis ini mabuk. Dia adalah bos saya. Saya tertawa sambil mengantarnya pulang. Pengemudi mengucapkan, "Oh." Matanya semakin tidak beres. Tiba di apartemen sewa saya yang berukuran 30 meter persegi. Masalah sebenarnya baru mulai saat kami memasuki kamar tidur, yakni tempat tidurnya. Saya meletakkan Shen Qingqiu di atas tempat tidur tunggal yang penuh barang-barang. Baru saja berbalik dan menuangkan air. Di belakang terdengar suara muntah. Tiba-tiba saya menoleh dan tidak banyak muntah. Namun secara akurat, dia muntah di atas kemeja high-end-nya dan sarung tempat tidur saya. Rasa asam alkohol meledak dalam ruang sempit. Shen Qingqiu menegang keningnya. Wajah tampak tidak nyaman. Saya berdiri di tempat dan ingin mati. Ini kebiasaan bersih yang membuat Shen Qingqiu mengganti sepatu jika terkena air. Buat dia tidur semalam begitu. Besok terbangun, dia bisa merobohkan gedung ini. Dan sekaligus menanamku. Menghina saya hingga mata tertutup dengan keheranan. Pergi ke kamar mandi untuk memutar handuk hangat. Selama 20 menit berikutnya penuh dengan penderitaan. Harus membantu dia membersihkannya. Saya, Suzuki, meskipun bukan orang yang mulia. Namun saat ini hati saya tak berpikir tentang apapun. Jari-jari saya bergetar. Membuka kancing jaket kotor tidak berhasil satupun. Umur pendek setahun hanya terlihat ketika menyentuh kulit pada tulang selangka. Saya merasa seperti terbakar. Darah terasa nyaman. Di dalam mulut bergemerincing. Seperti kucing meluncur ke telapak tangan saya, menyentuh bibir. Sambil sedikit mengerut tanpa pertahanan.
Saya menggertak gigi, kepala penuh keringat. Mengusir pakaian kotor dan memasukkannya ke bak. Saya mencari di lemari semalaman. Menemukan kaos putih besar, T, bagi orang mabuk. Membawa pakaian lebih sulit. Saya menutup mata. Mengacaukan kepala dan lengan dia ke lengan, rambut panjang terikat di leher saya yang gatal. Setelah berjuang, saya kelelahan. Shen Qingqiu mencondong di dalam selimut. Hanya memperlihatkan satu wajah. Saya bersandar lemas di tempat. Tangan saya masih bergetar. Rumah penuh dengan jejak kehidupan. Panci mie instan di sisi celana panjang. Uncle? Saya Qingqiu berbaring di sini tidak cocok. Masuk satu malam mencondong di karpet tanah. Suara napas malam lalu, mata terbuka sampai fajar. Pagi hari sinar matahari menembus tirai. Ada gerakan di atas tempat tidur. Di dapur kecil, saya menyiapkan sup beralkohol. Sendok memukul tepi panci dengan suara, datang. Saya membawa mangkuk ke sisi tempat tidur. Shen Qingqiu bangun, memeluk selimut. Rambutnya berantakan. Kaos pria telonggar. Gantung di tubuh. Kerah menggeser. Membuka bahu dan tulang selangka. Saya segera menundukkan pandangan. Dia memandangi segel yang terpasang miring di dinding. Pandangannya berubah dari bingung menjadi terkejut. Kemudian menjadi ketakutan. Akhirnya pandangannya jatuh pada kaos tes saya dan kursi kecil saya. Saat itu, pupunya tiba-tiba menyempit. Sangat misterius. Saya teriak dengan suara kering. Tubuhku menjadi kaku. Tidak berteriak. Tidak memeluk tirai. Tidak berkata apa-apa. Dia menutup mata dan menarik napas. Setelah 5 detik. Saat membuka mata lagi hanya tersisa ketenangan. Saat ini, suara serak. Saya di rumah saya menjawab secara jujur. Malam lalu Anda minum berlebihan, belum sampai saya. Anda di mana? Malam sebelumnya, saya terhenti oleh Qingqiu. Menggerakkan mata surya berdarah, alis menampilkan sisa rasa sakit. Apa yang terjadi di mata, saya tidak mengingat apa-apa. Dia menoleh ke atas. Tatapannya tampak tak bersalah dan bingung. Aku terpaku. Potongan terputus, tapi masih berusaha menipu. Aku memandangi matanya mencari celah. Namun mata elang merah itu hanya penuh kebingungan. Seolah-olah wanita pelacur yang bernama Sifu, malam tadi tidak ada. Apapun keaslian. Ini sebuah tangga. Saya menuruni bukit dengan keledai. Anda benar saja mengalami blackout. Malam tadi Anda langsung pingsan di kantor. Aku khawatir Anda terjadi sesuatu. Jadi saya berani membawamu pulang. Pakaian tersebut bersih karena Anda muntah. Saya mengganti pakaian dengan mata tertutup, pasti tidak berantak. Melihat Shen Qingqiu, matanya bersinar sebentar. Dia menunduk melihat kaos. Kemudian dia memandangku seolah-olah sedang mengevaluasi. Tiba-tiba, dia kemudian turun dari tempat tidur mengenakan kaos. Bagian bawahnya baru saja menutupi bagian paha atas. Kaki panjangnya mempesona mata. Kakinya telanjang menapak di lantai. Dia juga memandang rumah hancur tersebut dengan tidak menyembunyikan rasa jijik dan berjalan menuju meja lipat. Itu adalah tas tangan yang dia buang tadi malam. Mencari kunci mobil. Dia melemparkannya ke atas meja dengan suara, "Puk." Walaupun tempat ini berantakan, ia menutup kamarnya. Dia berbalik, menunduk dengan rasa takut, hampir mengembalikan sikapnya sebagai ratu. Apa maksudnya? Aku belum merespons. Keluarga memaksa pernikahan. Shen Qingqiu tidak mengubah ekspresinya. Aku tidak ingin pulang. Beberapa hari terakhir ini butuh tempat untuk bersembunyi. Aku menggunakannya di sini. Aku menatap saja. Shen Zong. Ini tidak tepat, bukan? Ini adalah sarang anjing pria lajangku. 20.000 bukan masalah uang. 50.000, Shen Zong. Shen Qingqiu yang sendirian dengan 100.000 menekan ponselnya beberapa kali. Itu ditransfer ke sana. Seperti biaya sewa dan biaya penutup.
Dengan suara ding, ponsel berdering. Melihat notifikasi masuk dengan rangkaian bunyi tersebut, aku menelan penolakannya kembali. Gaji tahunan 100.000 yuan telah disepakati. Saya menyerahkan sup pembersih alkohol. Emerson tidak terlalu memandang, Shen Qingqiu mengambilnya. Dia menelan satu tegukan sambil mengerutkan dahi tanpa muntahkan. Setelah selesai minum sup, ia menyerahkan mangkuk kepada saya. Matanya penuh makna yang mendalam. Peristiwa malam lalu dengan Lin Mo. Saya meskipun tidak ingat, dia mendekati satu langkah. Merasakan tekanan yang sangat kuat. Tetapi jika setengah kata saja terdengar di dalam perusahaan, atau membuat saya tahu bahwa pandanganmu menelusuri bagian bawah tubuh saya saat saya mabuk, kamu pasti akan mati. Saya menegangkan kedua kaki. Emerson, tenang. Tidak ada kejadian apapun semalam. Anda hanya datang untuk memeriksa keadaan rakyat, Shen Qingqiu di kolam bersih. Berbalik masuk ke kamar mandi. Saya akan mandi. Berikan saya handuk baru. Baiklah. Dengar suara air. Saya bersandar di kursi menatap saldo. Kemudian melihat kunci mobil. Apa ini? Tinggal bersama? Meskipun ini untuk menghindari pernikahan. Tapi ini memang Shen Qingqiu. Setengah jam kemudian, Shen Qingqiu keluar. Dia mencuci dan menggantung kemeja basuhnya. Di keranjang gantung, ia masih mengenakan kaos T dan jaket hitam milikku. Paduan campuran ini ternyata cukup modis, ya. Pergi ke kantor. Dia mengambil kunci mobil dan keluar. Saya mengikutinya dengan ransel ke lorong dan menunggu tetangga ibu-ibu besar keluar membuang sampah. Melihat cantik indah di belakang saya. Mata-matanya bulat sekali. Ah, pacar Xiaoling. Sangat tampan. Aku baru mau jelaskan. Shen Qingqiu memegang lenganku sambil tersenyum manis. Hai, Tante. Ibu-ibu tertawa tak bisa menutup mulutnya. Aku ketakutan sehingga jiwaku terbang pergi. Lengan itu lembek, menempel pada diriku. Saya kaku seperti kayu. Keluar dari kompleks perumahan. Berbelok di sudut jalan. Shen Qingqiu melepaskan tangan dalam sekejap. Melangkah satu langkah besar. Menarik jarak 5 meter. Jaranya. Senyumnya menghilang. Beralih kembali ke mode gunung es. Di dekat kantor. Jauh dari saya. Dinginnya melemparkan satu tubuh. Dia melangkah besar menuju Porsche di pinggir jalan. Tidak memberi saya tatapan. Aku berdiri di tempat yang sama. Hatiku penuh perasaan campur aduk. Wajah berubah begitu cepat. Namun apa yang tidak kutemui adalah saat Shen Qingqiu masuk ke dalam mobil. Tangan memegang setir erat. Jengkel jari jemar menjadi putih. Di wajah dingin seperti embun es. Telinganya merah berdarah. Dia menatap sekilas pada cermin spion di mana aku berdiri bodoh. Aku tergantung di kursi. Menutupi wajah yang panas. Di dalam hati berseru. Membuatku takut sampai mati. Paling tak hampir terbongkar. Aku tahu dia adalah pengajar. Shen Qingqiu. Kamu orang bodoh, kenapa tadi malam kamu mengatakan kata-kata memalukan itu? Apakah kau ingin menggunakannya untuk latihan? Apakah kamu aneh? Namun dia melihat lewat celah jari. Melihat jauh ke sana orang yang bodoh itu. Jengkel, bibirnya mengangkat. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa tadi malam. Bodoh. Karena kamu suka pura-pura bodoh. Miss tersebut akan menemani kamu bernapas dalam-dalam. Menyalakan mobil Porsche dan pergi dengan kecepatan tinggi. Meninggalkan saya sendiri di tengah angin yang berantakan. Dan juga harus menempuh kereta bawah tanah. Tiba di kantor. Suasana terasa tertekan. Shen Qingqiu datang sedikit terlambat. Mengganti cadangan. Pakaian kerja. Rambutnya rapi tanpa celah. Duduk di kantor. Lagi-lagi sosok wanita jahat itu. Seakan pagi ini hanyalah ilusi. Di tengah hari, murid kaya kecil mengirimkan pesan. Guru. Guru.
Saya minum terlalu banyak tadi malam. Sepertinya saya melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Apa yang harus dilakukan? Aku menatap layar sambil bibirku berguncang. Lanjutkan penampilan. Aku memberitahu muridku untuk tidak panik. Asalkan kamu tidak canggung. Yang canggung adalah orang lain. Apakah orang yang kamu sukai sudah mengatakan sesuatu? Seketika balasannya, apa dia berani bilang? Namun saya rasa dia tidak begitu membenci guruku. Kamu bertanya apakah aku harus menyerang balik ketika menang. Menyerang kembali saat menang. Punggungku terasa dingin. Belum memikirkan cara meyakinkan supervisor bagian perencanaan untuk menyerbu masuk. Wajah penuh sembelit. Apa yang terjadi kalau Pak Suzuki-shen memanggil saya? Aku berteriak. Manajer menyaksikan saya dengan simpati, namun tidak tahu. Kode yang kamu tulis ada, ya? Bawalah komputermu masuk. Ubah langsung di depan. Saya membawa notebook. Memandang kematian seolah pulang. Berjalan menuju pintu gerbang dan menekan pintu. Shen Qingqiu duduk di belakang meja kantor. Memutar pena. Melihatku masuk, ia menghentikan gerakannya. Menunjuk kursi di depannya dan duduk. Suara tenang. Aku gemetar ketakutan. Penulis menyalakan komputernya. Manakah modul yang tersedia, ya? Shen Qingqiu tidak melihat komputernya. Mengambil satu kertas dari laci dan mendorongnya ke depan. Ini adalah permintaan proyek baru. Saya menundukkan kepala pada satu baris tulisan di kertas. Tulisannya indah. Tentang ketentuan perjanjian mengenai rekan Lin Mo yang sekaligus menjadi asisten kehidupan pribadi Shen Qingqiu. Pihak kedua, Lin Mo, harus menyediakan tempat tinggal secara sukarela. Menunjukkan bahwa pihak pertama Shen Qingqiu harus mengatasi krisis perjanjian pernikahan. Pihak kedua bertanggung jawab atas menu sarapan dan makan malam pihak pertama. Ketentuan ditetapkan oleh pihak pertama. Pihak kedua tidak boleh membawa pasangan jenis lain pulang ke rumah. Tidak boleh berada di luar malam tanpa kembali. Ketentuan. Pihak pertama memiliki hak penafsiran akhir terhadap pihak kedua. Saya terlihat bodoh. Shen Zong memiliki masalah. Shen Qingqiu mengangkat alis dengan nilai 10.000.000 yuan. Jadi dia menandatangani dan melemparkan pulpen kepadaku. Atau apakah kamu ingin saya berbicara dengan seluruh perusahaan? Bagaimana kemalam kamu mengancam membawa saya pulang? Ancaman yang telanjang. Saya memegang pulpen. Melihat wajah ini yang dingin sekaligus penuh air busuk di perut. Kapal bajak laut tidak dapat turun. Just ketika tangan saya bergetar menyiapkan tanda tangan. Pintu dibuka dengan kuat. Seorang yang mengenakan setelan putih. Pria berambut mengilap memegang mawar merah menabrak masuk. Saya dengar kamu tidak pulang malam lalu. Bibi sangat khawatir. Suara keras. Dengan rasa berminyak. Wajahnya berubah hitam. Dia tidak melihat pria itu tiba-tiba meraih dan menarik tali dasi saya. Menarikku ke arahnya. Aku tak dapat mengendalikan diri. Wajah yang menunduk hanya berjarak beberapa sentimeter dari dia. Menatap pria itu dengan dingin lalu berbicara. Bukankah kamu tidak melihat saya berbicara serius dengan teman sekamar saya yang tidak sah? Seluruh panggung hening. Suara patah hati telah berakhir. Mendobrak Sungai Kuning pun tak dapat membersihkan. Pagi hari Senin. Suasana di ruang rapat Li Hui sangat dingin. Proyektor memantulkan cahaya pada papan tulis. Grafik data tampak memilukan. Shen Qingqiu berdiri di posisi utama. Berpakaian serba hitam profesional. Tangan menempel pada tepi meja sambil memandangi. Semua anggota Departemen Perencanaan yang berada di sana. Udara karyawan membeku. Inilah rencana yang kalian kerjakan 2 malam tanpa tidur. Dia mengambil tumpukan buku perencanaan tebal itu. Jari-jari panjang dan kuat. Dengung suara, pop, ketika buku perencanaan terjatuh di meja. Tandai jarak setengah meter. Hampir menabrak gelas di depan bos. Data tanpa logika hanyalah omong kosong. Jika sampah seperti ini dikirim ke tangan pelanggan, perusahaan Shengxi bisa mengajukan kebangkrutan besok. Suara Shen Qingqiu tidak keras, namun dingin sampai retak.
Semua anggota Departemen Perencanaan harus membuat ulang rencana pemotongan kinerja bulan ini. Sebelum Rabu saya tidak melihat versi yang memuaskan. Maka semua orang bisa pergi ke Departemen SDM untuk mengambil formulir pemutusan hubungan kerja. Semua tempat menjadi sunyi. Bos berkeringat di dahinya. Tidak berani mengelapnya. Saya duduk di sudut dan menundukkan kepala. Mengurangi kehadiran saya. Cahaya sisa menyorot Shen Qingqiu di atas meja lukis. Dia tampak tanpa ekspresi. Pandangannya dingin. Pandangannya berputar. Dia menatap ke arah saya. Aku secara otomatis menegakkan punggungku. Pandanganku tidak bertahan lebih dari setengah detik. Kemudian tanpa berdebar, aku memindahkan pandanganku dari rapat. Dia mengucapkan dua kata. Dengan sepatu hak tinggi, dia keluar dari ruang rapat. Hingga pintu kayu menutup ruang rapat. Kemudian terdengar suara menangis. Aku terkejut. Shen hari ini lebih menakutkan daripada biasanya. Selesai, potongan kinerja akan mempengaruhi pinjaman hipotekku, bagaimana? Rekan-rekanku berteriak. Aku mengemas notebookku. Melihat sofa itu, siluetnya yang tegas. Tidak dapat mengaitkannya dengan perempuan yang mabuk dan bersandar di pelukanku semalam. Wanita yang memanggil, Master, tidak bisa digabungkan dengannya. Sungguh itu orang yang sama. Jika tidak ada catatan transfer di ponselku, aku akan meragukan kesehatan mentalku. Begitu jam pulang. Aku yang pertama kali lari keluar dari perusahaan. Berdasarkan perjanjian kerahasiaan Shen Qingqiu, kami harus kembali ke rumah sewa secara bertahap. Dia memandu Porsche ke supermarket. Saya naik kereta bawah tanah kembali untuk membersihkan. Jika pintu putar terbuka pada jam 7.30. Shen Qingqiu membawa 2 tas belanja besar. Bertengger di depan pintu. Dia bahkan tidak melihatku. Saat masuk pintu, dia meluncurkan kakinya kanan. Sepatu hak tinggi hitam dengan alas merah yang simbol kekuasaan mutlak tersebut dilempar keluar. Satu memukul rak sepatu. Yang satunya jatuh terbalik di tepi karpet. Kemudian, dia melempar tas belanja ke tanah. Dengan cepat membuka pakaian profesional. Tombol kancingnya terasa panas. Jaket terlepas. Mengungkap bra sutra di dalamnya. Dia cekatan mengambil dari lemari pakaian t-shirt abu-abu besar yang telah dicuci menjadi pucat. Mengikat, melepas cincin rambut. Rambut hitam terurai. Setelah menyelesaikan rangkaian gerakan ini, dia jatuh bersandar di sofa. Dengan memegang bantal pelukanku, berdiri. Kakinya menghela napas panjang. Lelah sekali. Saya memegang lap dan melihat adegan ini. Tuan Shen yang tegas itu tidak terlihat lagi. Di depanku hanya ada seorang wanita yang bersandar di sofa lusuh, memakai kaos pria, tidak memiliki penampilan, dan terbaring di atasnya. Menyadari, pandangannya malas dan santai. Mengangkat matanya, kemudian menendang kakinya yang kecil pada betisku. Melihat apa, lalu pergi memasak, suaranya penuh keyakinan. Saya mengerutkan wajah dan berkata, Tuan Shen. Ini adalah rumahku. Saya pemilik. Kamu penyewa. Perhatikan sikapmu. Shen Qingqiu mengangkat alis putihnya. Dagunya bersandar pada bantal pelukan. Suaranya lembut dan manja. Guru lapar. Suara itu. Ketika guru berteriak, kulit kepala saya terasa gatal. Di kantor? Jangan panggilku, guru. Di rumah juga jangan memanggilku, guru, saat mencoba memperbaikinya. Bisa berbahaya. Tidak peduli Shen Qingqiu berputar satu kali di sofa. Di kantor? Saya adalah Shen Zong yang harus dipertahankan di rumah. Saya murid? Kamu guru? Guru merawat murid. Itu memang alami. Cepat. Saya ingin makan ikan panggang merah. Ikan yang dibeli di dalam tas. Melihat dia dengan sikap tak berhormat. Saya menghela napas. Mengangkat tas belanja dan menuju ke dapur. Siapa yang memaksa saya mengambil 100.000 yuan milik orang lain? Dapur sempit?
Ventilator dapur mengerang. Saya sedang mengganti pisau. Di belakang terdengar suara game cepat dan kemarahan Shen Qingqiu. Ah! Kamu tidak bisa bermain? Hal ini juga bisa jadi kosong besar. Apakah kamu babi? Area liar adalah milik keluargamu. Selalu terus bersih-bersih. Saya menoleh ke arah Shen Qingqiu. Berguling duduk di atas karpet sambil memegang stik permainan. Menggeram sambil menekuk gigi melawan TV. Mengumpat. Kosakata terbatas. Namun nada bicara sepenuhnya bergaya bisnis. Gerakan posisi karakter pendukung ini sungguh tanpa visi strategis. Biasa saja menjadi biaya redundan dalam proyek. Dukunganmu di tengah jalur lebih lambat daripada proses persetujuan. Siapa yang mengharuskan aku memiliki sedikit kemampuan eksekusi? Aku mendengar, bibirku langsung mengerut sebentar. Dia melemparkan kontrol ke atas sofa. Suzuki datang. Saya menyekat tangan dan berjalan pergi. Ada apa lagi? Wah, teman-teman ini benar-benar buruk. Tak dapat memimpin. Shen Qingqiu menunjuk avatar yang dihapus di layar untuk membalas dendam bagi saya. Saya masih harus memasak. Tak peduli, kita harus menang dalam pertandingan ini. Dia menaruh kontrol di tanganku. Kemudian melingkari belakangku dengan kedua tangan mengikat pinggangku. Dagunya langsung terletak di bahu saya. Cepat menyerang penembak di sisi lain yang menghina napas saya dan menyenggol ke leher. Punggung menempel pada dua kelompok lembut. Saya seluruh tubuh kekakuan. Mengangguk bingung, kenapa aku dihidupkan kembali. Shen Qingqiu menegur di telingaku agar tubuh bergoyang mengikuti emosi. Saya menarik napas dalam-dalam sambil memandangi layar. Shen, bisakah kau tidak terlalu rapat saat mengoperasikan ini? Kurang omong kosong. Jika menang, aku akan menambahkan bonus untukmu. Di bawah dorongan uang. Aku menunjukkan kecepatan tanganku setelah 25 tahun menjadi lajang. Karakter di layar berkeliling dan memanen dengan indah. Shen Qingqiu bersorak gembira. Lengan menekan lebih ketat. Bunuh penembak itu. Ya. Itu dia yang tadi mengirim ekspresi menghina saya setelah satu ronde selesai, memperbalik situasi. Shen Qingqiu melepaskan. Aku memukul bahuku sendiri, cukup bagus. Keahlian Xiao Linzi masih bisa. Tidak memberi rasa malu pada guruku. Aku tak punya kata balasan. Siapa sebenarnya siapa? Guru kembali ke dapur. Kali ini Shen Qingqiu tidak sedang bermain game. Dia datang masuk dan bersandar pada bingkai pintu. Dengan tangan memegang yogurt sambil mengisap. Sambil menatap saya memotong sayur. Dapur sangat kecil. Keduanya terlihat sesak. Kamu bisa masak ya? Dia tiba-tiba berbicara. Keahlian dasar bertahan hidup orang miskin. Saya melemparkan bawang daun, jahe, dan bawang putih ke dalam panci. Berbeda dengan jari telunjuk Direktur Shen yang tak meneteskan air musim semi. Shen Qingqiu tidak membantah. Dia mendekat dan melihat ikan di dalam panci tampak harum. Ia tidak berdarah. Sampai ke bagian dagu saya. Pandang samping terlihat lembut di bawah cahaya. Menambahkan sedikit nuansa kembang api. Di dalam apartemen sewa sempit muncul rasa hangat yang aneh. Seperti suami istri tua. Saya segera memadamkan pikiran itu. Makan manusia tanpa menelurkan tulang. Masakan kapitalis disajikan di meja. Ikan rebus merah. Tumis segar. Sup telur tomat sayuran musiman. Shen Qingqiu mengambil sepotong daging ikan dan mengirimkannya ke mulutnya. 1 detik kemudian dia masih batuk. Dia menutup mulutnya. Air mata hampir keluar. Terhenti. Saya segera memberikan air. Shen Qingqiu meminum air. Melambat kembali. Menunjuk ikan dalam piringnya dan mengontrol kecepatannya. Mengapa ikan ini berisi duri? Tentu saja ada durinya. Ini adalah ikan lele. Ikan yang saya makan di rumah semuanya tidak berisi duri. Dia menatapku dengan ekspresi kesal. Aku tidak akan memetik durinya. Aku buru-buru mengambil remote kontrol. Aku menghela napas. Mengambil mangkuknya. Melihatku menghapus durinya dengan mahir.
Mengambil daging ikan tersebut, menaruhnya ke dalam mangkuknya. Shen Qingqiu segera tersenyum lebar. Makan dengan rasa aman hati. Kedua tikus dengan pipi memerah menyiapkan satu porsi makanan. Aku hanya sibuk menghilangkan durinya sampai dia kenyang. Shen Qingqiu duduk di sofa. Aku menyelesaikan membersihkan dapur dan keluar. Ternyata dia sedang memegang remote untuk mencari film horor. Dia menyatakan bahwa itu tidak berfungsi. Aku takut hantu. Aku menolak menjadi orang yang takut. Dia mengeluh tentang tubuhnya. Namun dia memindahkan dirinya ke arah saya. Keduanya duduk berdampingan, betis mereka saling menyentuh. Suhu tubuh menembus baju tipis Shen Qingqiu yang bergerak tidak nyaman. Dia memalingkan kepala. Pandangannya menyentuh pandangan saya. Dalam matanya terdapat cahaya berkilau seperti kayu. Dia berteriak, Huncung, dan di luar jendela bergemuruh suara petir yang mengerikan. Shen Qingqiu gemetar seluruh tubuhnya. Masuk ke dalam pelukanku. Tegak menahan lenganku dengan kuat. Aku terdorong memohon bunyi terengah-engah. Dia menutup matanya. Aku bergoyang karena dipukul, takut petir. Shen Qingqiu mengangguk, memegangku dengan kuat, hujan turun deras. Tengah malam jam 11. Aku berbaring di atas ranjang kamar tidur. Mendengar hujan bergulung bolak-balik membuatku tidak bisa tidur. Ruang tamu sangat tenang. Shen Qingqiu seharusnya sudah tidur di sofa. Ketukan pintu terus terdengar. Aku bangun. Salah satu pintu terbuka sedikit. Shen Qingqiu memegang bantal dan selimut tipis berdiri di pintu. Dengan cahaya petir. Aku melihat wajahnya agak pucat. Di luar suara petir terlalu keras. Dia berkata pelan. Dan ada bayangan bergetar. Aku tidak bisa tidur. Jadi apa yang ingin kau lakukan? Shen Qingqiu tidak berbicara. Membawa bantal masuk ke dalam ruangan. Dia berjalan ke sisi tempat tidur memandangku dengan aura hujan. Masih membawa sedikit sikap dominan, dia bergerak masuk. Aku memperbesar mataku. Ini tidak sesuai, ya? Saya sudah membayar. Apakah sewa kamar sudah termasuk layanan tempat tidur penuh? Tidak termasuk. Jadi anggap saja uang lembur. Dia tidak memberi saya kesempatan untuk menolak. Buka selimut lalu masuk ke dalam. Matras mengendap. Sabun mandi. Aroma masuk ke hidung. Dia menekan diri di tepi tempat tidur. Membungkus dirinya menjadi satu bola. Jangan bergerak sembarangan. Jangan berpikir sembarang. Jangan tekan tombol. Dia berkata dengan muram. Kecuali maka potong gaji. Saya terbaring kaku menempel di dinding. Suara napas di sampingku perlahan menjadi stabil. Aku diam-diam memutar kepala. Shen Qingqiu sudah tertidur. Kejatuhan yang tajam pada hari-hari biasa pergi. Hanya tersisa Tianjing. Mungkin merasa dingin. Dia berbalik. Satu tangan bersandar di dada saya. Satu kaki menekan kakinya di atas kakiku. Seperti gurita. Aku tersenyum getir. Keesokan paginya, saya terjaga oleh ketukan pintu yang cepat. Lin Mu membuka pintu. Aku tahu kau di dalam, jangan sembunyi-sembunyinya. Itu Xiao Zifeng yang selalu mengejar Shen Qingqiu, anak kaya kedua generasi yang mata terbuka seketika ingin bergerak. Mengetahui tidak dapat bergerak, Shen Qingqiu seperti beruang tergantung pada tubuhku. Wajahnya tertanam di leherku. Dua tangan memeluk pinggul, satu kaki. Menekan perutku. Tidur dengan nyenyak. Dia mengusik leherku. Berbisik satu kalimat dalam mimpi. Tukang menahan pintu di luar. Suara ketukan pintu semakin keras. Apakah Shen Qingqiu juga ada di dalam? Aku sudah memeriksanya semua. Kendaraan Porsche itu terparkir di lantai bawah. Lin Mo, kau pekerja bau yang berani bergerak ke perempuan itu. Aku akan membunuhmu kalau kamu membuka pintu. Dan jangan buka pintu lagi. Aku menabrak Shen Qingqiu yang berada di pelukanku, membuatnya mengerutkan dagu. Bulu mata bergetar. Perlahan membuka mata. Aku terpesona oleh matamu yang berubah menjadi jelas.
Zhang Bingge berdiam di posisi ambigu. Akhirnya, pintu besar yang selalu bergetar memantulkan sekilas kebingungan di dasar mata. Segera muncul ketakutan dingin yang tiba-tiba. Selesai. Kali ini benar-benar akan meledak. Debu biasa di panel pintu jatuh ke bawah ketika dipukul. Aku tahu kamu sedang membuka pintu di dalam sana. Suara Zhao Zifeng lewat tembok pintu anti-robber masuk. Sedikit tajam. Aku menunduk memandang ke pangkuanku. Aku membayangkan keadaan panik. Dia mengernyitkan wajahnya. Matanya yang baru bangun menyapu pandanganku sejenak. Mengendurkan tangan yang memeluk pinggangku. Selimut terangkat. Dia menjerat diri ke dalam selimut. Menyapu keluar suara bunyi berdempung dari selimut. Kemudian bola benjolan itu tidak bergerak lagi. Aku menatap sekilas tempat tidur yang berantakan. Kemudian menatap sekali lagi. Pintu yang hampir hancur. Menarik rambutku dan melangkah ke depan. Membuka pintu kamar keluar. Zhao Zifeng memakai setelan jas putih sambil memegang mawar merah. Di belakangnya ada dua orang memakai kacamata hitam sedang berteriak. Keadaan ini, pintu yang selalu menagih hutang terbuka. Zhao Zifeng mundur setengah langkah. Dia menutup hidungnya sambil memandangi aku. Pintu apartemen seluas 30 meter persegi ini adalah sarangnya anjingmu. Dia menempelkan kantong sampah di depan pintu tangga menggunakan sepatu kulitnya. Alisnya mengkerut, Lin Mu. Kamu juga dihitung sebagai alumni universitas ternama yang terlibat. Aku jadi merasa malu untukmu. Aku bersandar di bingkai pintu menahannya. Zhao Xiaoji pagi-pagi membawa orang masuk ke rumah pribadi. Hanya untuk mengunjungi tempat anjingku. Zhao Zifeng tersenyum dingin, mendorong penjaga dengan bunga. Aku masuk ke dalam. Tidak perlu pemborosan kata. Aku memeriksa rekaman kamera mobilnya. Tadi malam ia berhenti di bawah gedungmu. Dua penjaga memisahkan saya. Zhao Zifeng melangkah masuk ke dalam rumah. Dia melihat-lihat sekeliling rumah. Dengan sekilas dia melihat apa yang ada di sana. Kecuali buku pemrograman di lantai. Sisa kaleng mie instan menjadi tempat tidur satu orang tersebut. Dan di atas tempat tidur ada benjolan berbentuk manusia. Zhao Zifeng berhenti. Kakinya menunjuk ke tempat tidur. Ekspresinya berubah. Lin Mu, ketika kamu masuk ruangan sembunyikan kelembutanmu. Hatiku menjadi tegang. Zhao Xiao salah paham. Itu hanyalah kesalahpahaman saja. Zhao Zifeng berbalik sambil memandangku dengan penghinaan. Aku berkata, bagaimana King Qiu bisa tertarik padamu, orang miskin bodoh ini? Ternyata kamu sudah lama bercampur dengan wanita lain. Baiklah. Aku akan memotret ini dan mengirimkannya ke King Qiu. Biarkan dia lihat betapa sepertinya dirimu. Dia mengambil ponselnya. Menghadap tempat tidur untuk memotret. Aku baru saja hendak maju. Ditahan oleh penjaga. Pada saat itu, selimut di tempat tidur menjadi beku. Tangan Zhao Zifeng bergetar sedikit. Tunjukilah kepada saya siapa wanita tak cerdik itu. Bersama orang seperti ini, orang di dalam selimut berbalik. Langsung saja satu kaki menembus selimut. Menendang pintu tempat tidur dengan keras. Dengan bunyi, dong, yang hening. Ini adalah kode rahasia. Shen Qingqiu sedang mendesakku. Pikiran saya berputar cepat. Berteriak keras. Jangan ambil foto. Dia memiliki penyakit menular. Tangan Zhao Zifeng yang memegang ponsel menjadi kaku. Apa? Dia membuka mata lebar. Saya menunjukkan ekspresi penuh kesedihan. Zhao Xiao. Sungguh tidak menutupi. Ini adalah sepupu saya yang datang dari luar kota. Influenza berat juga akan menyebabkan ruam. Dokter mengatakan sangat menular. Penularan lewat pernapasan. Saya tidak kekurangan uang untuk membawanya ke rumah sakit. Jadi hanya bisa bertahan di rumah. Begitu kata-kata berakhir. Terdengar batu keras dari selimut. Shen Qingqiu bersedia berkoordinasi, walaupun alasannya jelek. Tapi cukup untuk menghadapi orang seperti Zhao Zifeng yang menghargai nyawa. Wajah Zhao Zifeng berubah hijau. Melompat ke belakang seolah terkena listrik.
Menabrak bingkai pintu, mengerikan. Sungguh memalukan. Dia mengambil sapu tangan untuk mengusap tangannya. Lin Emu. Kamu, orang sampah tingkat bawah seperti ini, memang penuh bakteri. Zhao Zifeng menunjuk pada saya sambil memarahi Li Qingqiu agar menjauh. Jika aku tidak memberinya penyakit, aku akan merobek tulangmu. Setelah selesai berbicara, dia memberi isyarat pada petugas keamanan. Dia melintasi lorong dengan cepat dan berjalan pergi. Grup Shengxi. Aku akan menyiapkan kain pembersih besar untuk Qingqiu. Kejutan yang megah. Suara langkah di lorong menjadi cepat lalu perlahan menjauh. Aku menghela napas lega. Berbantukan di pinggir pintu, menenangkan diri di dalam rumah. Beberapa detik kemudian, selimut dibuka. Shen Qingqiu berdiri dengan rambut acak-acakan. Dia duduk. Wajahnya sangat suram. Penyakit menular. Dia menyipitkan mata. Itu adalah solusi sementara. Aku tidak tahu, jika tidak Zhao Zifeng membuka selimut. Kita berdua harus hancur. Menggeleng dingin. Kaki telanjang turun dari tempat tidur. Menyambil pakaian kerja di lantai. Mengambil orang bodoh itu ke tubuhnya. Ia akan pergi ke perusahaan untuk melakukan sesuatu. Dia kencangkan kancing jasnya. Memulihkan penampilan yang rapi. Namun mata masih menunjukkan sedikit rasa lelah yang belum terbangun. Kamu pergi membeli sarapan. Susu kedelai harus hangat, youtiao segar baru keluar kompor. Dan juga telur teh. Dia menunjuk pintu lalu pergi masing-masing. Setengah jam kemudian. Perusahaan melihat setengah jam kemudian. Gedung Grup Shengxi. Saya membawa tas plastik melewati pintu putar. Terkejut. Lobi lantai 1 penuh dengan mawar merah. Di sisi kanan ada 999 bunga. Diatur menjadi hati yang besar. Menghalangi jalur. Pintu depan berdesakan di sudut untuk menonton drama. Para karyawan yang lewat semua memotret. Berbisik-bisik. Ya Tuhan. Ini terlalu berlebihan, ya? Xiao Xiao. Apakah ini akan mengosongkan toko bunga? Tanah memang sedikit. Tapi tidak dapat menahan karena mereka punya uang. Ini harus beberapa puluh ribu, kan? Apakah kamu pikir Pak Shen akan setuju? Kabar bahwa keluarga Zhao dan Shen memiliki pernikahan bersatu. Sulit dikatakan. Dengan sikap Pak Shen, bunga ini kemungkinan masuk ke tong sampah di tengah kerumunan. Zhao Zifeng mengenakan jas warna pink tua. Memegang pengeras suara, rambutnya disisir berkilau. Dia berdiri di tengah bunga mawar sambil menyusun dasi. Muka penuh percaya diri. Saya menghela napas. Mencoba menembus sela orang untuk masuk jam kerja. Beri jalannya. Pinjam buah. Sambil memegang susu kedelai dan siomay di dalam lengan ketika hampir sampai ke pintu lift. Zhao Zifeng melihatku. Bukankah ini Linda Chai? Suara pengeras suara di aula terdengar sangat tajam. Semua mata menatap ke arah saya. Zhao Zifeng melangkah menginjak kelopak mawar sambil melihatku. Bagaimana tas plastik di tanganmu bisa datang untuk pengantaran? Orang-orang di sekitar tertawa. Beberapa rekan pria yang biasanya tidak menyukai saya. Sambil mengejek keras Lin mau membawa sarapan saat jam kerja. Hati-hati akan dikurangi efektivitas teknis. Saya tidak peduli, hanya ingin naik ke lantai atas. Zhao Zifeng berdiri di depanku. Lin Mo harus memiliki kesadaran diri. Ia menunjuk bunga di tanah. Dan menunjukkan susu kedelai yang saya pegang. Sudahkah kamu melihat perbedaannya? Itu yang dinamakan romantis. Itu yang dinamakan kekuatan. Barang-barang bajing di tanganmu yang hanya seharga beberapa rupiah. Bahkan dihidangkan pada anjing pun terlihat jelek. Dia mendekat dan menurunkan suaranya. Dengan nada mengancam. Malam lalu, aku tidak akan menghitungnya denganmu. Tapi hari ini sebaiknya kau menjauh. Jangan bersentuhan dengan suasana miskimu. Menyusahkan hal baik sang pemuda itu. Aku menatapnya seolah ingin berbicara. Ding, pintu lift terbuka ke ruang utama. Seketika menjadi tenang. Semua orang menatap lift khusus. Satu sepatu hak tinggi berwarna hitam dengan alas merah menapak di lantai marmer,
menghasilkan suara pecah. Shen Qingqiu keluar. Dia mengenakan setelan putih. Rambut panjangnya diikat. Memakai kacamata hitam. Di belakangnya diikuti dua asisten berjalan penuh gaya. Kerumunan secara otomatis terpisah. Zhao Zifeng matanya bersinar. Mengganti ekspresi penuh cinta. Mengangkat seikat bunga dan menghadap ke Qingqiu. Selamat pagi. Dia mengangkat pengeras suara. 0991 Mawar ini mewakili cintaku padamu yang lama-lama dan selamanya. Nikah denganku. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Orang di sekitar mulai berteriak-teriak. Setuju padanya? Setuju padanya. Shen Qingqiu berhenti sejenak. Dia melepas kacamata hitam. Matanya menelusuri bunga mawar di tanah yang penuh. Akhirnya terfokus pada Zhao Zifeng. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah menonton sampah. Zhao Zifeng mengira dia terharu. Dia bersujud satu lutut, mengantarkan bunga dengan lembut, tapi Shen Qingqiu bahkan tidak memperhatikan seikat bunga itu. Dia melewati Zhao Zifeng. Menuju kerumunan. Sepatu hak tinggi di belakang menekan kelopak mawar dan memetik cabang merah. Zhao Zifeng terkejut, bersujud di tanah. Berbalik dengan wajah bingung. Tata pandang seluruh penonton mengikuti Shen Qingqiu. Dia melewati kerumunan dan berhenti di depan saya. Saya membawa susu kedelai sambil menatapnya. Shen Qingqiu mengulurkan tangan, telapak tangannya terbuka untuk saya. Suaranya tidak keras. Tetapi di ruang serba tenang terdengar sangat lembut. Aku secara otomatis menyerahkan susu kedelai itu kepadanya. Dia menerima dan menancapkan sedotan. Dalam hadapan ratusan karyawan, ia membungkuk dan meminum satu tegukan. Kemudian menghela napas lega. Tetap hangat. Dia mengangkat kepala. Tepi bibirnya sedikit tersenyum. Mengulurkan tangan membantu saya menata pakaian yang terjepit. Gerakannya alami seperti sudah dilakukan berkali-kali. Kerumunan berdentang, panci meletus. Pulpen di tangan resepsionis jatuh ke atas meja. Berlutut di tanah. Wajahnya pucat. Dia berdiri mendadak. Dia melaju ke arahnya. Menunjuk pada saya. Suara bergetar, Qingqiu. Kamu hanya untuk pekerja ini. Bukankah dia hanyalah kurir pesan antar? Berbalik dan berdiri di depanku. Tertawanya hilang. Hanya tersisa dingin. Dia mulai berbicara. Kamu mengganggu sarapanku. Membuka mata lebar saat sarapan. Kamu hanya memakan sampah seperti ini. Aku punya sarapan 3 bintang Michelin. Aku memiliki apa yang aku sukai. Memotongnya sambil mengayunkan susu kedelai di tangannya. Lebih kuat 10.000 kali daripada semua barang-barang kosong dan tak berguna milikmu. Zhao Zifeng marah terpuruk. Menunjuk mawar di tanah. Itulah lumpur bungaku. Satu saja yang saya kirim lewat udara dari Bulgaria sudah cukup untuk upayanya selama sebulan. Shen Qingqiu menatap sekilas bunga di tanah. Dia membungkuk dan mengambil dari tangan Zhao Zifeng. Pohon itu? Dari bunga utamanya, ia mengambil satu. Itulah Raja Bunga. Harapan menyala di mata Zhao Zifeng. Qingqiu? Kamu masih suka? Tidak. Dia mematahkan dengan suara retak. Shen Qingqiu tanpa ekspresi menurunkan satu persatu kelopak bunga. Kelopak merah jatuh terbang. Aksinya memancarkan jejak. Hingga di tangan hanya tersisa satu batang tanpa bulu namun berujung berduri. Dia seketika mengayun batang bunga dan menabrak setelan jas Zhao Zifeng. Zhao Zifeng menutup wajah flamboyan yang kamu tunjukkan. Shen Qingqiu maju satu langkah dan memandang Zhao Zifeng. Uangmu sedikit belum cukup. Saya menenangkannya dan seluruh penonton bernafas kedinginan. Aku juga terkejut. Dialog ini tidak terasa tepat. Bukankah ini naskah tentang bos kaya yang melindungi istrinya? Kenapa terbalik? Wajah Zhao Zifeng memerah seperti kulit hati babi. Kalian menenangkannya. Shen Qingqiu? Kamu gila? Kamu memang teladan, white face, yang ditenagai oleh presiden perusahaan. Shen Qingqiu tersenyum dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan menahan lengan saya.
Pada saat itu, lengan bersentuhan dengan kelembutan. Dia bersandar di bahu saya. Posisinya terasa intim. Kemudian dia mengangkat kepala dan meninjau sekeliling. Pandangannya melintasi setiap karyawan yang terdiam. Akhirnya ia memusatkan pada wajah Zhao Zifeng. Dia membuka mulut untuk mengumumkan sebuah perkenalan bagi semua orang. Dia memeluk lengan saya yang kaku. Ini adalah bos wanita kalian yang diam. Di dalam aula tidak ada yang berbicara. 1000 pandangan menembus ke arah saya. Bos wanita? Seorang pria besar setinggi 1,8 meter menjadi bos wanita. Saya memalingkan kepala melihat Shen Qingqiu. Dia seperti orang tak bermasalah menunduk minum susu kedelai. Ia juga mengistirahatkan mata kepada saya. Tata cara matanya tampak mengatakan, "Bagaimana? Apakah aksi ini keren atau tidak?" Zhao Zifeng runtuh. Dia menunjuk dan jari-jari saya bergetar. "Baiklah. Shen Qingqiu, kamu bisa melakukannya. Kamu lebih suka mencari seseorang yang bergantung pada orang lain ketimbang memilihku. Saya akan memberitahu ibumu. Aku ingin di BMU melihat apa yang baik yang dia lakukan." Di saat itu, petugas resepsionis kecil bergejolak lari masuk dari luar pintu utama. Satu tetes darah mengalir keluar. Shen sudah tidak enak. Ia bersusah payuh melangkah ke depan Shen Qingqiu. Wajahnya pucat. Apa yang terjadi? Shen Qingqiu mengernyit dan gugup. Petugas resepsionis kecil menelan air liur sambil menunjuk kerumunan di luar pintu dengan suara tangisan. Istri direksi. Artinya ibumu tadi sedang berada di antara penonton, dia melihat semuanya. Sekarang ia sedang menuntun pengurusnya ke arah sini sambil memegang tongkat. Wajah tenang Shen Qingqiu tiba-tiba menjadi kaku. Cangkir susu kedelai di tangannya tertekan dan hancur. Susu kedelai menetes pada jasnya. Dia memutar kepala melihat saya tanpa aura dominan. Hanya tersisa ketakutan. Sudah selesai. Dia berkata pelan. Ibuku paling membenci pria yang memakan nasi lembut-lembut. Sekarang masih ada waktu untuk mengundurkan diri. Halaman utama tiba-tiba menjadi tenang. Kerumunan orang terpisah ke kedua sisi. Membuka jalur satu. Suara dentang-dentang berirama terdengar. Itulah suara tongkat kayu batu yang menendang lantai marmer. Mendengarnya membuat hati orang menjadi tegang. Seorang nenek tua mengenakan pakaian kipao berwarna ungu dengan bordir masuk. Rambutnya dikepang rapi dan berwarna perak putih. Pandangannya tajam. Saat mengintip seluruh tempat, tidak ada yang berani menatapnya. Pemegang kekuasaan sejati grup Shengxi, Bunda Wang Xiulan Zhao Zifeng seolah melihat penyelamat. Dengan langkah cepat berlari ke sana. Wajah yang masih pucat tadi tiba-tiba berubah menjadi ekspresi penuh penderitaan. "Bibi, kamu akhirnya datang." Zhao Zifeng menunjuk saya dengan suara menyayat. "Anda? Lihatlah Qingqiu. Dia dihina secara terbuka oleh anak miskin ini yang menyajikan sup memabukkan." Saya bahkan mengatakan lagi bahwa saya harus merawat wajah putih kecil tersebut. Ibu Shen berhenti sejenak. Mata menatapnya keluar. Zhao Zifeng jatuh pada saya. Dia menilai dari atas hingga bawah. Pandangan saya membawa kesan Shen dan kecenderungan mengkritik. Zhao Ziqiu memegang tanganku. Menegangkan telapak tangannya. Semua dipenuhi keringat. Dia baru saja membuka mulut lalu menutupnya. Suara Ibu Shen tidak keras, tapi sangat menakutkan. "Pergi ke kantor?" Dia berbalik dan pergi. Tidak memandang siapapun sekalipun. Zhao Zifeng menatapku dengan bangga. Seolah mata itu mengatakan, "Kamu sudah pasti mati." Suasana di kantor CEO sangat menekan. Duduk di atas kursi bos. Dua tangan bersilangan. Memegang tongkat. Berdiri di atas meja kantor. Bergerak menurun. Menunduk saya berdiri di samping Shen Qingqiu. Berdiri di sisi. Mengecek dengan tekun. Saya sudah memeriksanya semua. Anak laki-laki ini bernama Lin Mo. Hanya seorang karyawan dasar yang menulis kode. Gaji bulanan sudah mencapai beberapa ribu. Dia tinggal di apartemen sewa seluas 30 meter persegi. Orang seperti ini mendekati Qingqiu.
Apakah masih ada yang harus saya katakan? Mengambil cangkir teh, menghirupnya namun tidak minum. Suara berat saat menurunkan cangkir porselen memukul permukaan meja. Membuat Shen Qingqiu bergetar sejenak. Inilah wanita bos yang kamu cari. Ibu Shen akhirnya berbicara. Dengan nada dingin. Apa yang dia lakukan? Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk membawamu ke Flow Fire. Karena supaya kamu membantu Shen Qing pulih. Autumn menarik napas dalam-dalam. Langkah maju satu langkah dan berdiri di depan saya. Mama adalah dia yang saya kejar. Saya jatuh cinta padanya. Tarik napas dalam dan pergi. Tidak ada yang membuat Shen tersenyum dingin. Apakah kamu pikir pernikahan hanyalah bermain rumah? Shen family tidak membutuhkan cinta. Yang dibutuhkan adalah sekutu yang dapat menopang satu sisi. Atau seseorang yang bisa menjadi komandan di depan. Apa yang dia miliki? Selain wajah ini, masih ada beberapa hal yang cocok untuk kemajuan. Pintu Shen family. Dia menunjuk cincin J di jari saya yang sangat mencolok. Saya telah melihat orang selama puluhan tahun cinta. Manusia jenis ini mata tampak tidak tetap. Bersikap ragu-ragu. Kecuali hidup dengan makan nasi lembut. Tidak ada apa-apa. Aku membuka mulut untuk membantah. Tapi tidak ada kata yang keluar. Zhao Zifeng berada di samping. Mengaduk angin dan menyalakan api. Api itu adalah ibu saya. Anda benar sekali. Anak laki-laki ini tadi di bawah masih berpura-pura bodoh. Mengisi diri dengan tipu muslihat semacam ini. Pria Phoenix yang bangga paling menakutkan. Pada saat itu, pintu kantor terbuka secara tiba-tiba. Teknologi tidak selalu. Lawang masuk dengan berkeringat deras. Dia bahkan lupa mengetuk pintu. Kepala Shen mengalami insiden. Tapi itu terjadi. Lawang wajahnya pucat, tangan memegang tablet, tangan bergetar keras. Siapa ibu suci yang menjerit? Saya menambahnya dalam hidupku. Ada sedikit mulut. Sebenarnya tidak begitu, haha. Ayolah, tua dan basi, menelan air liur. Biarkan tablet itu diteruskan. Konsonan awal. Saya membawa senjata menangis, istri ketua ini kali ini benar-benar ingin. Basis data inti perusahaan dia diserang oleh hacker. Firewall sudah ditembus 3 lapisan. Pihak lain datang untuk rahasia bisnis inti kami. Jika data bocor, harga saham grup Shengxi akan terbelah 2 besok. Wajah Ibu Shen berubah. Dia menangkap kotak alarm merah di layar tablet yang berkedip liar. Bar progres sedang cepat memuat staf Departemen Teknologi. Apakah semua orang hanya makan nasi kering? Berhentilah. Shen Qingqiu marah. Semua bergegas ke depan komputer. Tidak bisa tetap di depan otak. Lawang menegang rambutnya. Pihak lawan menggunakan kode serangan tingkat ahli. Kami belum pernah melihat sebelumnya. Seperti tim hantu internasional kelas atas. Sistem pertahanan kami di depan mereka terasa seperti kertas tipis. Ruang kantor menjadi berantakan. Lampu alarm merah berkedip di sudut dinding. Suara angin bergemuruh terasa tajam. Ibu Shen berdiri. Tongkatnya menabrak lantai dengan keras. Berikan saya cara untuk memelihara kalian. Selama bertahun-tahun, saat-saat penting selalu gagal. Lawang hampir menangis. Kecuali sekarang bisa mengundang bantuan tingkat jaringan langit. Jika tidak, Bibi Zhao Zifeng tiba-tiba berteriak. Wajahnya memancarkan senyuman. Saya punya cara. Semua orang menatap dia. Zhao Zifeng merapikan dasinya. Dengan bangga berkata, saya memang kenal seorang teman dari tim hacker teratas di luar negeri. Asalkan saya hanya menelepon. Mereka pasti bisa membantu menyelesaikannya. Namun dia menatap Shen Qingqiu. Matanya penuh nafsu. Bantunya kali ini. Namun saya berhutang pada Qingqiu. Jika kamu setuju menemani saya makan malam nanti. Dan juga pertimbangkan pernikahan kita. Saya akan menelepon ini. Saat api berubah. Shen Qingqiu terkejut sampai gemetar. Zhao Zifeng. Ini saat perusahaan hidup atau mati. Kamu berdiskusi dengan saya tentang persyaratan. Bisnis itu berfungsi sebagai pertukaran setara.
Zhao Zifeng mengangkat bahu. Jika tidak mau setuju, juga boleh. Lalu biarkan data bocor saja. Bagaimanapun industri keluarga Zhao tidak di sini. Ibu Dewa mengkerutkan mata. Melihat Zhao Zifeng meskipun cerdik. Namun saat ini memang dipaksa menahan napasnya, King Qiu. Ibu Dewa dengan suara mengangkat suaranya dan setuju bahwa kepentingan perusahaan lebih tinggi daripada segalanya. Suara Ibu Dewa dingin dan keras. Keluarga Shen tidak menampung orang yang sembrono. Ingin mengamankan posisi ini, maka harus secara lembut mendorong kerjasama. Shen Qingqiu menekan bibirnya. Lingkaran mata berwarna merah. Ia memegang jari telunjuk pada layar dengan tekad. Menarik ke dalam daging. Zhao Zifeng memeriksa ponselnya, goyang-goyang, waktu tidak banyak lagi. Dalam 5 menit lagi, kode inti akan sepenuhnya diambil. Saya menatap sekali layar tablet itu. Kecepatan gulirannya sangat cepat. Tapi di mataku mereka lambat secara aneh. Metode serangan ini terasa familiar. Itulah alat skrip yang biasa terlihat di internet. Dia menutupi itu dengan lapisan dekoratif yang mencolok. Aku menghela napas. Bapak Shen. Aku melangkah maju 1 langkah. Melalui Shen Qingqiu. Berjalan menuju meja kerja. Bolehkah saya meminjam komputer Anda sebentar? Suara tidak keras. Namun, dalam kebisingan alarm itu terdengar sangat jelas. Zhao Zifeng tersenyum kecil. Suzuki. Apa gangguan yang sedang kamu ciptakan? Apakah kau bisa menggunakan komputer? Ini adalah serangan hacker. Bukan permainanmu. Ibu Suci juga mengernyit. Pergi ke samping. Jangan mengganggu. Aku tak menghiraukan, langsung meraih dan menekan bahu Shen Qingqiu. Dan mendorongnya perlahan. Percayalah padaku. Aku menatap matanya. Terdiam sejenak. Dia tanpa sadar mengosongkan posisinya. Aku duduk. Kedua tanganku diletakkan di atas keyboard. Mengambil napas dalam-dalam. Suara, PAP, pertama terdengar. Diikuti dengan rangkaian suara keyboard yang padat. Jari-jariku melompat cepat di atas keyboard. Layar beralih secara tiba-tiba. Antarmuka peringatan merah semula digantikan oleh jendela command line hitam. Baris demi baris kode hijau menyambar layar. Bermain pura-pura. Mengeluh dingin sambil mengetik berantakan. Siapa yang tidak bisa? Semula ingin mengumpat. Namun ketika dia melihat baris pertama perintah di layar, matanya terbuka lebar. Saat itu ia melompat ke depan komputer. Mataku terus memandangi layar, mulutku. Kepala besar menstruktur ulang logika dasar. Dia sedang menulis page firewall secara real-time. Aku tidak punya waktu untuk mempedulikan suara di sekitarku. Hacker ini memiliki keterampilan biasa. Tapi banyak jumlahnya. Karena sudah datang. Jangan pikirkan untuk pergi. Aku menggerakkan sudut bibirku. Meningkatkan kekuatan ketukan. Sistem perpindahan serangan dan pertahanan segera meneguhkan firewall. Penangkapan berhasil. Lawang berteriak. Kehilangan data berhenti. Namun ini belum cukup untuk menantang istri saya. Tidak. Berani mengganggu perusahaan bosku akan berbayar. Aku memasukkan baris perintah terakhir berupa skrip pelacakan. Ingin dijalankan. Aku menatap pada alamat IP yang mencoba memutuskan koneksi di layar. Tekan tombol Enter. Tampilkan keluar untuk saya. Layar menampakkan kilatan. Sebuah peta muncul. Garis pelacakan merah. Melintasi samudra. Akhirnya menempatkan titik merah di kota ini terus memperbesar. Mengunci pada sebuah gedung. Gedung grup Shengxi bahkan sampai akurat ke lantai atas kantor presiden. Di dalam kamar ini, saya menghentikan gerakan. Memutar kursi dan menunjuk layar, penyerang berada di sini. Semua orang diam. Lawang mendekati dan melihat alamat IP sebentar. Kemudian menoleh ke ponsel di tangan Zhao Zifeng. Hotspot yang dibuka oleh ponsel pada ujung IP ini. Senyuman Zhao Fengfeng menjadi panas secara tiba-tiba pada ponsel di tangannya. Dengan suara, pat, jatuh ke lantai.
Itu bukan kesalahpahaman saya. Mungkin saja hacker ini telah mencurinya. Saya langsung menarik rekaman obrolan dari jaringan. Langsung diputar ke layar yang ada di dinding. Zhao Zhaofeng berkomunikasi dengan orang bernama An. Zhao Zhaofeng menyerang Shengxi Group setelah 10 menit. Cukup menakut-nakuti dari belakang. Jangan benar-benar menghancurkannya. Setelah berhasil, berikanmu 500.000. Ingat saja. Saya akan mundur sinyal. Aku akan menampilkan aksi hero menyelamatkan perempuan di depan Shen Qingqiu. Juga ada catatan transfer. Bukti kuat seperti gunung. Di kantor, bahkan suara napas bisa didengar. Zhao Ziqiu menatap dan terangkat tinggi. Perasaanku di rumah Zhao berubah menjadi marah. Terakhir berubah menjadi ibunda dewa yang jijik. Berjalan pelan-pelan dengan tongkat. Di depan semua. Wajahnya tidak ada ekspresi. Tapi tekanan di dada terasa menekan. Menjadikan kaki Zhao Zifeng menjadi lemah. Ibu saya. Anda dengarkan penjelasan saya. Dia melantunkan cambuk yang keras. Ibu Shen meskipun sangat penting. Tetapi satu persatu menggunakan tenaga penuh. Zhao Zifeng berputar setengah lingkaran di tempat setelah dipukul. Setengah wajahnya segera menghilang, menjadi seorang pahlawan. Suara Ibu Shen Zhao Mei dingin. Menyandikan keselamatan grup Shengxi. Sebagai alat pencarian pasangan Anda. Zhao Zifeng. Keberanianmu cukup besar. Keamanan menembus pintu dari luar. 4 pria tangguh melemparkan dia keluar. Ibu Shen menunjuk pintu utama. Sejak saat itu, perusahaan Shengxi menolak semua kerjasama dengan keluarga Zhao. Beritahu Direktur Zhao. Jika tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, aku akan membiarkan kerangka keluarga Zhao menemani pemakaman. Zhao Zifeng ditarik keluar seperti anjing mati. Permintaan untuk lolos semakin menjauh. Pahlawan dihapus. Di kantor hanya tersisa 4 orang kami. Lawang menatap mataku. Seperti melihat dewa. Shen Qingqiu berdiri di sampingku. Mata bersinar terang. Dia menatapku. Pandangannya penuh rasa hormat. Dan sedikit getaran hati. Tunggu yang tadi mengetik kode. Aku terlalu mirip dengan sang mentor dia. Aku batuk sekali. Berdiri kembali dan mengembalikan sikap rendah hati itu. Bapak Shen. Komputer dikembalikan kepada Anda. Ibu Shen tetap tidak bicara. Dia memandangi kode di layar dengan tatapan mendalam. Dia perlahan berjalan ke depanku. Aku secara otomatis menegakkan punggungku. Ibu Shen mengangkat tangannya. Aku rasa akan lagi dipukul dan mataku tertutup. Namun tangan itu hanya terletak di bahaku. Dia menepuk-nepuk, teknologinya tidak buruk. Kata-kata sederhana berempat yang dia ucapkan jarang sekali. Lawang di samping menarik napas sejuk. Ibu Shen menarik tangan kembali. Pandangannya jatuh pada jasku. Ini saya buat untuk bekerja. Secara khusus membeli di Pinduoduo 99 tanpa biaya pengiriman. Akhir benang masih berputar di pinggang lengan. Dia mengernyitkan alis. Dia meraih dan menekan kerahku, tapi tersalah. Tidak terduga. Barang dagangan di pasar jalanan berbahan sintetis. Dia menatapku dengan ekspresi menghinakan sambil menggaruk kepalaku yang canggung. Tante hemat dan boros. Merupakan kebajikan tradisional bangsa Tionghoa. Memalukan. Ibu Shen menghentikan suami tiri saya di keluarga Shen. Memakai seperti ini keluar. Membuat orang tertawa. Dia menoleh memandang Shen Qingqiu. Nada bicara tidak dapat diragukan. Besok bawa dia untuk membuat beberapa pakaian yang layak. Tukang jahit dari Italia itu. Datang minggu depan ke negeri ini agar dia dapat bergabung di barisan. Shen Qingqiu terdiam. Ma. Anda ini juga membuat saya terkejut. Ini sudah lolos. Ibu Shen menyusun ulang manset baju Kipao. Menegang tongkatnya kembali. Ternyata memiliki kemampuan. Maka dia tidak tergantung pada orang lain. Dia berjalan ke pintu. Tiba-tiba berhenti langkahnya. Membalikan badan terhadap kami dan berkata, "Aku tadi sudah membaca kalender kuning.
Hari 8 pertama bulan depan adalah hari yang baik. Mari menikah. Dia memutar kepalanya dan melihat kami sekali. Bibirnya menggerakkan sedikit, seputar pernikahan. Lakukan saja pada hari itu. Aku juga ingin segera memeluk cucu. Setelah selesai bicara, ia mendorong pintu lalu pergi. Meninggalkan aku dan Shen Qingqiu dalam keadaan terkejut. Di kantor menjadi tenang selama 1 menit. Lawang sudah pergi dengan cerdas. Dia juga menutup pintu secara perhatian. Aku dan Shen Qingqiu saling memandang. Sementara itu, aku menelan air liur. Apakah ibu kamu biasanya seefisien ini? Dari teman palsu hingga memaksa pingsan. Perkembangan ini terlalu cepat. Shen Qingqiu tersipu. Dia tidak menjawab. Namun ia tiba-tiba mendekat 1 langkah. Memblokirku di pinggiran meja kerja. Mata bernuansa naga merah itu menatapku dengan tajam. Dengan tatapan penasaran. Suara dia agak serak. Kebiasaan menekan tombol enter pada skrip lacakan terakhir tadi. Sama persis dengan seseorang yang pernah saya lihat di internet. Dia menyentuh dada saya dengan ujung jarinya. Berapa lama kamu masih akan berpura-pura? Ya, itu ayah. Jantungku melewatkan 1 detakan. Tiba-tiba ketika saya memutar kepala, semua terungkap. Aku tertawa 2 kali. Pandanganku mengembara acak. Apa yang dikatakan Perdana Menteri? Aku memang beruntung. Kucing tak sengaja menemukan tikus mati, ya? Menggelak dingin sekali. Tangan lain menyalurkan ponsel. Di layar terlihat kotak obrolan WeChat. Dia menekan tombol kirim suara di depan saya. Guru. Pacarku yang palsu itu. Baru saja sangat tampan. Saya ingin mencium dia. Menurutmu boleh atau tidak? Ding 1 kali. Celana saya bergetar sekali. Di kantor yang tenang ini, getaran itu terasa sangat jelas. Menampilkan sikap dingin. 1 tangan perlahan-lahan mengarah ke celana saya. Ambil keluar saja. Linda Hacker membuatku melihat siapa sebenarnya penjahatnya. Selalu menipu saya di internet dengan memanggilku, ayah. Tangan Shen Qingqiu masuk ke celana saya. Hanya melihat ketika menyentuh ponsel. Dia tidak terburu-buru mengambil. Dengan kain di antara, dia menekan sekali. Masih bergetar di dalamnya. Gelombangnya mengalir dari pangkal paha langsung menuju kulit kepala. Menyentuh sudut mulutnya, mengangkat sedikit rasa budaya. Dengan santai dia menarik keluar ponsel yang menampilkan pesan suara baru saja diterima. Catatan. Kantor murid yang patuh hening sepenuhnya. Sementara kotak mesin utama berdering-dering. Meletakkan 2 ponsel berdampingan di atas meja. Kaki kiri menopang dagu. Jari telunjuk kanan mengetuk permukaan meja. Menjelaskan, dia menelan sedikit air liur. Otak. Berputar mencari kehidupan baru. Bos Shen. Sebenarnya ini adalah cara relaksasi kerja yang baru. Apa manfaat role-playing? Dia memotong sikap tubuhku melengkung ke depan. Dengan perasaan tertekan penuh. Membantu kamu menipu bos? Apakah ini membantu kamu menipu uang dan seks? Saya setuju dengan 50.000 yuan tersebut. Saya akan mengembalikannya kepada Anda. Saya angkat tangan menyerah menipu seks. Sungguh tidak ada. Selain malam itu, kamu mabuk. Ketika dibicarakan malam itu, telinganya mengerut sejenak. Kemudian kembali menjadi wajah dingin. Uang tidak perlu dikembalikan. Dia berdiri, melewati meja kerja. Menata kerah yang seharusnya tegang dan berantakan bagi saya. Gerakannya lembut, mata penuh perhitungan. Sebagai hukuman. Persiapan pernikahan berikutnya. Kamu bertanggung jawab sepenuhnya atas dia. Tepuk wajahku. Asisten nol yang dapat melakukan banyak pekerjaan. Jangan mengecewakan saya. Maka, saya bertransformasi dari programmer yang terpuruk menjadi prajurit khusus persiapan pernikahan yang lebih terpuruk lagi. Mengangkat posisi sebagai bos yang tidak terlalu terlibat. Pilih hotel. Pesan menu. Kirim undangan. Serta pilih rasa permen souvenir. Dia tidak menghiraukan apapun.
Setiap kali saya menyerahkan rencana kepada dia, ia tetap menolak membacanya tanpa mengangkat kepala. Kamu adalah sang mentor. Kamu yang memutuskan. Hingga hari busana pengantin. Dia baru setuju untuk bergerak. Toko busana pengantin didirikan oleh penjahit Italia yang terbang khusus untuk membuat busana sesuai ukuran. Saya duduk di area istirahat dengan tangan memegang formulir proses yang masih diperbaiki. Mata saya lelah berperang. Sepanjang bulan ini, saya turun berat 10 pon. Malah bertambah gemuk. 10 putaran. Penampilannya tampak sehat dan berseri. Tuan Lin dan Nyonya Shen sudah mengubah suara karyawan menjadi suara yang menakjubkan. Saya gosok mata. Tirai atas ditarik, Shen Qingqiu berdiri di panggung. Pakaian profesional hitam putih abu-abu yang biasanya dia kenakan sudah terpasang. Digantikannya adalah renda utama putih murni yang sangat minimalis. Pakaian tanpa lengan menampilkan tulang leher dan bahu. Rambut panjang diikat. Beberapa helai rambut rontok. Menggantung di sisi telinga. Melepas kacamata. Matanya yang indah menyimpan senyum. Bukan bos wanita. Juga bukan murid bodoh. Hanya seorang pengantin yang akan menikah. Menjadi seperti orang yang terdiam. Shen Qingqiu mengangkat rok dan berputar 1 kali. Kapur permaidani membuat lengkungan yang kurang bagus. Aku berdiri. Daftar alur di tanganku terlepas. Aku tak menyadari bahwa tenggorokan kering namun tampak indah. Aku berbicara dengan suara serak. Bagus. Saya ingin menaklukkan pengantin sekarang. Wajah Shen Qingqiu memerah, dia melirikku sekali. Namun ia tidak bisa menahan senyumnya. Pernikahan akan diselenggarakan pada hari ke-8 bulan baru di hotel terbaik sepanjang acara. Ibu Shen berjanji dan menepatinya. Acara sangat mewah. Di luar hotel, mobil-mobil mewah menumpuk di satu sisi staf grup Shengxi. Hampir semua anggota telah hadir. Kolega pria yang dulu pernah mengejek saya sebagai orang yang hidup dari orang lain. Saat ini, dia berjuang menekan diri ke depan sambil mengambil foto dan memposting di WeChat Moments. Di sudut ruangan, Zhao Zifeng merunduk tanpa pakaian. Jas merah muda tua itu melirikku. Dia masuk ke dalam keramaian dengan lincah dan berlari begitu saja. Lampu menyala redup. Lampu sorotan menembak ke pintu gerbang. Shen Qingqiu memegang Ibu Suci sambil menapak piano menuju ke depan. Daun kelopak bunga jatuh. Dia datang di depannya. Ibu Suci menyerahkan tangan darinya kepada saya. Dengan suara pelan berkata, "Jika engkau berani mempermalukan dia, kaki Anda akan mematahkan saya." Pegangan erat pada telapak tangan itu. Ibu hangat dan tenang. Di atas panggung, ia dengan bebas menyiapkan pidato pembukaannya. Tuan Lin Mo, apakah Anda bersedia menunggu? Shen Qingqiu tiba-tiba berbicara. Dia merebut mikrofon sambil mengangkat rok yang tebal. Berbalik melihat saya. Semua orang terkejut. Para tamu saling bertukar pandang. Mereka berpikir untuk membatalkan pernikahan. Shen Qingqiu menatapku. Matanya sedikit memerah. Suara menyebar di seluruh panggung. Master. Saat 2 kata itu keluar, karyawan grup Shengxi di bawah panggung tiba-tiba meledak. Tertawa terbahak-bahak. Siapa sangka Shen Qingqiu yang tegas dan efisien sebenarnya bermain begitu berlebihan? Dia mengabaikan tawa dan menegang seolah sedang berakting. Pada awalnya saya bertanya kepada Anda di internet bagaimana cara menggaet pria. Kamu memintaku untuk bersikap dingin. Menggunakan taktik menolak agar menarik. Dan harus sedikit keras pada pria. Dia berhenti sejenak. Membuat air mata berubah menjadi tawa. Tidak terduga, kan? Akhirnya kamu sendiri terjerat. Aku juga tertawa. Tak berdaya namun penuh kasih sayang. Wanita ini memiliki rasa balas dendam yang kuat. Namun pada saat itu ia masih harus bertindak. Jadi setelah Shen Qingqiu mendekat 1 langkah lagi. Siapa yang memutuskan di rumah? Aku juga mengambil mikrofon. Melihat matanya, ini masalah besar. Kamu yang memutuskan. Hal kecil itu kuputuskan sendiri. Mengangkat alisnya untuk menetapkan standar, kan? Apa yang dianggap besar? Setelah seluruh tempat menjadi hening.
Saya menutup senyum nakal saya. Mencintaimu itu hal penting. Melindungimu juga hal penting. Memberi kebahagiaan setiap hari. Tidak membiarkanmu mengerutkan alis. Alisnya adalah urusan besar. Terkejut? Kecantikan di matanya menghilang, kabut menyelimuti. Mengenai mencuci piring. Memasak. Menghidupi keluarga sambil mencari penghasilan. Saya mengangkat bahu. Semua ini hanyalah hal kecil. Aku cukup datang saja. Di bawah panggung. Tangan di atas tidak bergerak. Suara trompo meningkat. Shen Qingqiu tidak dapat menahan diri lagi. Air mata mengalir keluar. Dia melempar mikrofon. Dengan kuat menenggelam ke dalam pelukanku. Membuat saya mundur. Setengah langkah. Berpegangan erat di pinggangnya. Penipu? Dia berteriak di dalam leherku. Kamu memang penipu besar. Membohongi saya 50.000 yuan. Dan masih ingin menipu saya seumur hidup. Jadi, apakah kamu mau mundur? Aku menganggap ini indah. Dia di tengah hujan kelopak bunga dan sorakan. Menyentuh ujung jari kaki. Menguatkannya, membuat aku tetap berada di tengah kebisingan malam di kamar pengantin. Rumah baru adalah apartemen luas dengan pemandangan sungai. Di atas meja samping tempat tidur tergantung humidifier Kitty. Awal takdir kita. Setelah mandi, saya membuka pintu kamar tidur. Saya terkejut. Shen Qingqiu tidak mengenakan gaun pernikahan maupun piyama. Dia memakai setelan profesional berwarna hitam dengan rok pinggang tinggi. Kemeja putih. Semua kancingnya sudah diikat sampai akhir. Dia memakai kacamata berbingkai emas, dan tali lencengannya dibalut sutra hitam. Dengan baston pengajar di tangan, dia duduk di tepi tempat tidur. Dia menempatkan kakinya bersilang dengan sudut tajam dan mengayun lembut. Ketika saya masuk, dia menyapu kacamata. Matanya dingin memperhatikan saya. Asisten Lin. Kaki saya menjadi lemah dan saya pergi tanpa suara. Saya mencoba bersuara. Terlambat 5 menit. Dia menatap pergelangan tangannya. Baston pengajar. Menepuk telapak tangan. Menurut peraturan perusahaan, bagaimana saya harus dihukum dengan menutup pintu kamar? Tergantung pada keputusan Pak Shen. Shen Qingqiu mengangkat sudut mulutnya, berdiri dan mendekati dia dengan satu tangan. Di atas karpet tanpa suara. Tapi terasa seperti menapak di hati saya. Dia menggunakan cambuk pengajar untuk menarik dagu saya. Kabar bahwa Anda menerima murid online dengan sangat senang. Itu salah paham. Tutup mulut. Dia memaksakan saya terjatuh di atas tempat tidur. Belum menunggu reaksi saya. Dia melompat dan duduk di atasnya. Dengan rambut panjang yang menjulur tinggi. Mengalir turun. Menyapu pipi saya. Dia melepas kacamata. Membuangnya begitu saja. Mata tidak lagi dingin. Semuanya berdiri ragu-ragu. Jari merayap turun melewati nodul leher. Buka kancing baju tidur saya. Kamu telah mengajariku begitu lama. Dia menunduk dengan bibir merah. Menempel pada kerangka telingaku. Uap panas menyembur. Malam ini adalah waktu pelatihan pribadi. Kalimat kali ini, aku mengajarimu, dengan satu kepak lampu padam. Di kegelapan hanya tersisa satu suara gesekan dan napas. Cahaya bulan menembus celah tirai di luar jendela. Menerangi meja samping tempat tidur. Alat penyegar udara mengeluarkan kabut air, di sampingnya berdiri sebuah bingkai foto. Di dalam foto, aku memakai setelan jas seharga 99, pengiriman gratis. Shen Qingqiu mengenakan pakaian haute couture. Di antara seberkas selai mawar di lantai, 10 jari berpegangan erat. Strategi terbaik adalah saling mengganti hati yang tulus.